Halo semuanya, selamat datang lagi di sesi bedah kasus kita. Hari ini, jujur aja, investigasi yang bakal kita bongkar bener-bener bikin geleng-geleng kepala. Kita ngomongin soal obsesi kecantikan yang ujung-ujungnya malah jadi tragedi. Bayangin, dunia kontes kecantikan yang super glamor, tiba-tiba nablak realitas gelap dari praktik medis ilegal. Kasus Jenny Rahmadi Alfitri ini benar-benar ngebuka mata kita soal bahaya yang bisa aja lagi ngintai di klinik kecantikan dekat rumah kita. Oke, mari kita selami kasus ini. Coba kalian bayangin deh, seorang figur publik, punya paras cantik, bahkan sampai jadi finalis kontes kecantikan bergengsi, sekarang malah ditahan polisi karena ngerusak wajah orang lain. Ya, kamu nggak salah dengar. Jenny Rahmadi Alfitri, nama yang harusnya identik sama keanggunan dan mahkota, sekarang berurusan sama hukum. Ironis banget kan? Sosok yang jadi standar kecantikan malah bikin orang lain cacat fisik permanen. Susah dipercaya emang, tapi ya inilah faktanya. Nah, buat ngerti seberapa parah sih sebenarnya kasus ini, kita harus dengerin langsung apa kata pihak berwajib. Tanggal 29 April 2026, Dirkrimsus Polda Riau ngeluarin statement tegas ini. Perhatiin deh kata-katanya. Tanpa kompetensi dan tanpa kewenangan. Jadi, ini bukan sekedar komplain pelanggan yang ngerasa kurang cantik abis perawatan. Ini murni pelanggaran hukum medis yang super fatal. Pernyataan polisi ini negasin banget kalau tindakan tersangka tuh bener-bener ngasih dampak yang sangat merusak buat para korban. Bagian 1, bencana di klinik kecantikan. Sekarang kita bakal lihat lebih dalam apa sih yang sebenarnya terjadi di dalam klinik kecantikan ini. Kasus ini mulai meledak waktu salah satu korban, inisialnya NS, akhirnya berani speak up ke polisi. Ceritanya gini, tanggal 4 Juli 2025, NS datang ke klinik Arona Beauty di Pekanbaru. Tujuannya simpel banget. Dia pengen facelift sama tarik benang alis. Sesuatu yang lumrah banget kan zaman sekarang. Niatnya cuma pengen ngerawat diri dan ningkatin rasa pede. Tapi siapa sangka, kunjungan yang harusnya nyenengin ini malah berubah jadi mimpi buruk yang gak bakal pernah dia lupain. Bayangin, alih-alih dapat wajah kencang dan fresh, NS malah ngalamin hal yang super mengerikan. Begitu prosedur selesai, dia langsung ngalamin pendarahan hebat. Terus, muncul infeksi serius yang nyebar di wajah dan kepalanya. Luka-lukanya sampai bernanah dan bengkak parah. Saking kritisnya, NS tuh nggak bisa ditanganin lagi di sana. Dia harus buru-buru dilarikan ke rumah sakit di Batam buat tindakan operasi darurat demi nyelamatin nyawanya. Jomplang banget kan? Ekspektasi pengen cantik, realitanya malah masuk ruang gawat darurat. Dan yang bikin tambah miris, penderitaan NS nggak berhenti pas dia keluar dari rumah sakit. Malah praktik ini ninggalin jejak yang nggak bisa dihapus. Gara-gara infeksi dan kerusakan jaringan yang parah banget, NS sekarang harus hidup dengan cacat permanen. Dia punya bekas luka di kulit kepala yang rusak folikel, jadi rambutnya nggak bakal pernah bisa tumbuh lagi di area itu. Terus ada juga luka parut memanjang di area alisnya yang kelihatan jelas banget. Ini konsekuensi seumur hidup loh, cuma karena salah pilih tempat prosedur kecantikan. Bagian 2. Celah pelatihan medis ilegal. Pertanyaannya sekarang, kok bisa orang yang sama sekali nggak punya gelar dokter ngoperasiin klinik kecantikan selama bertahun-tahun tanpa ketahuan? Nah, apa yang bikin geleng-geleng kepala soal fakta ini adalah gimana cara dia dapat akses buat ngeyakinin pasiennya. Dari hasil pemeriksaan ketahuan kalau Jenny ini sama sekali nggak punya background pendidikan dokter. 0. Dia emang sempat ikut kursus kecantikan di Jakarta, yang sebenarnya syarat utamanya itu khusus buat tenaga medis. Tapi kok dia bisa masuk? Ternyata dia lolos murni karena punya kedekatan alias kenal orang dalam dari pihak penyelenggara. Dari sertifikat jalur kenalan inilah dia ngerasa punya kewenangan buat buka praktik mandiri. Celah keamanan yang bener-bener gila. Kalau kita perhatiin timeline-nya, ini makin mind-blowing guys. Dia tuh udah buka praktik ilegal facelift-nya dari tahun 2019. Artinya, dia udah beroperasi 5 tahun full sebelum akhirnya di 2024 dia dinobatin jadi Putri Indonesia Riau. Pikirin deh, dia lagi asik ngerjain malapraktek barengan sama waktu dia kompetisi dan menangin mahkota itu. Nah, baru di Juli 2025 kejadian nahas korban NS ini terjadi yang akhirnya jadi awal kehancuran bisnis ilegalnya sampai dia ditangkap di April 2026. Kesuksesan di panggung nyatanya jalan bareng sama kejahatan medis. Bagian 3. Belasan korban cacat permanen. Kalau kalian pikir kasus NS tadi udah paling parah, tahan dulu. Itu nyatanya cuma sebagian kecil dari total kerusakan yang dia buat. 16 juta rupiah. Yah, kalian gak salah dengar. Itu tarif yang dipatok Jenny cuma buat 1 kali tindakan facelift. Ini bukan praktik abal-abal murah yang sembunyi-sembunyi di gang ya. Dengan masang harga selangit ini, dia ngeciptain ilusi ke pasiennya seolah-olah kliniknya itu eksklusif, terpercaya, dan aman banget. Fakta bahwa dia bisa pasang harga segini itu nunjukin betapa menguntungkannya bisnis tipu-tipu ini. Pantas aja dia ketagihan ngejalaninnya bertahun-tahun.
Dan angka ini, 15, adalah jumlah minimal korban yang sejauh ini berhasil dikonfirmasi sama polisi. Bayangin aja, 15 orang yang awalnya datang bawa harapan pengen glowing, pulangnya malah bawa luka, infeksi, dan nyesel seumur hidup. Jumlah segini tuh jadi bukti telak kalau ini bukan error sekali doang, tapi emang udah jadi pola kecerobohan yang berulang dan super bahaya. Daftar cedera dari ke-15 korban ini benar-benar bikin ngilu. Laporan polisi nyebutin ada pasien yang kena infeksi wajah parah, bekas luka permanen, sampai kebotakan yang nggak bisa disembuhin. Malah ada satu kasus yang super miris, seorang pasien ngalamin gagal operasi bibir sampai 2 kali. Dan impact-nya tuh bukan cuma soal fisik ya, pihak berwajib nyatet banyak korban yang ngalamin trauma psikologis berat banget. Kejahatan tersangka ini benar-benar ngancurin mental para korbannya juga. Bagian 4, pencabutan gelar Putri Indonesia. Pas kejahatan ini kebongkar ke publik dan viral di media nasional, institusi yang naungin tersangka pastinya nggak tinggal diam. Menanggapi situasi yang makin memanas ini, Yayasan Putri Indonesia bergerak cepat. Di tanggal yang sama dengan rilis polisi, mereka ngeluarin statement resmi buat mencabut gelar Putri Indonesia Rio 2024 dari Jenny Rahmadi Alfitri. Yayasan bilang mereka sangat menghormatin proses hukum, dan ini adalah bukti komitmen mereka buat ngejaga nama baik dan kredibilitas ajang tersebut. Jadi, mahkotanya emang udah resmi ditarik balik. Kasus Jenny Rahmadi Alfitri ini nyinggalin kita dengan satu realitas yang lumayan bikin overthinking. Coba deh dipikir. Waktu sertifikat ternyata bisa didapat dari jalur orang dalam. Waktu gelar publik bisa nutupin praktik ilegal. Dan harga mahal ternyata bukan jaminan. Ada satu pertanyaan penting yang harus kita tanyain ke diri sendiri. Apakah kamu benar-benar aman di tangan klinik kecantikan kamu? Coba pastiin lagi. Kamu tahu nggak sih siapa yang sebenarnya megang pisau bedah atau jarum suntik di wajah kamu? Please, selalu lakuin riset, cek kredensial dokternya, dan jangan gampang silau sama packaging luar. Makasih ya udah ngikutin pembahasan kasus kali ini. Semoga dari sini kita semua bisa jadi konsumen yang jauh lebih waspada.